dipanggil Bapak di pendopo. Sendiri tapi. Oh nggih Pak, dak dikduk iki. Kate diapakno. Kate dikai apa kan ini pertanyaannya. Ya kalau pengen husnudzon paling dikai kerjaan kan. Ditanya sama ya Roba. Kerjaanmu apa nal? Wah seneng aku. Seneng. Ya sales ya. Waktu itu saya ketempatan jadi sales buku. Saya jawab spontan. Ya sales itu pekerjaan ketua ibu cabang perjuangan ya. Terus no prinsipmu. Beliau bilang begitu. Itu pekerjaan spontan, pertanyaan yang spontan saya jangan jawab spontan juga. Nah, meja digedor. Pitakon dijawab pun. Serius ini. Aku ya saya nggak tahu ya, saya nggak ada rasa takut, nggak ada rasa gemetar, saya santai banget. Pitakon dijawab. Tidak selalu ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube NU Sidoarjo dimanapun berada, kembali lagi di podcast Cangkir, Cangkruan karo Mikir, ruang ngobrol santai namun bermakna seputar inspirasi, dakwah, dan tentunya sosial dan pemberdayaan umat. Di episode kali ini kita akan membahas tentang hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai umat Islam, yakni tentang masjid. Tapi tentunya kita akan bahas sisi lain, bagaimana peran masjid sekarang, apakah masih sekedar tempat sholat atau hari ini sudah melakukan transformasi jadi pusat pemberdayaan umat, tempat belajar, bahkan mungkin bisa jadi tempat nongkrong tapi yang positif. Nah, tentunya pemirsa, tamu kita kali ini adalah orang yang sangat paham soal tersebut. Beliau adalah Ketua DMI Kabupaten Gresik atau Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Gresik, Ustadz Zainal Abidin, yang punya segudang cerita dan pengalaman soal bagaimana masjid bisa jadi tempat yang hidup, bermanfaat, dan tentu saja ramah untuk semua jamaah. Langsung saja pemirsa kita sapa. Assalamualaikum Pak Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak dengan kesibukan yang begitu luar biasanya? Ya soal kesibukan tidak luar biasa sih. Ya, dalam biasa. ya biasa sih, kita kan jadi khotimul ummah ya, di pelayan umat dimanapun, kapanpun, siapapun ya kita layani lah. Jadi kalau diukur soal kesibukan, bisa jadi masih banyak orang yang lebih sibuk dari saya. Gitu ya? Ya. Sebelum kita berbincang terkait ini Pak Zainal ya, Ya. Mungkin sedikit cerita terkait dengan profil jenengan lah. Bagaimana perjalanan hidup dari kecil sampai hari ini sampai bisa menjadi ketua DMI periode kedua nih? Iya, periode kedua sedang berjalan. Periode kedua ini bisa diceritakan sedikit perjalanan jenengan, tentunya sampai juga banyak bergelut di organisasi sebelum ke DMI-nya. Monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam kenal. Saya sudah disebut oleh Kang Ali. Bukan orang lama, bukan orang baru dan bukan teman baru. Ya,
orang yang istiqomah di dunia khatibul ummah tadi ya, di dunia pengabdian pada masyarakat. Kalau suruh cerita soal perjalanan ya panjang ya. Karena 11 Mei pas pelantikan saya menjadi ketua DMI Kabupaten Gresik bersama teman-teman seminggu lebih yang lalu. Iya. Itu pas ulang tahun saya. Spesial ini. 11 Mei kemarin. Jadi dibuat kejutan dibuat kejutan sama adik-adik itu. Artinya 50 tahun usia saya kalau diceritakan ya terlalu panjang ya. Iya, iya. Tapi yang pasti saya ini anak kampung, ibu saya tani, bapak saya penjual bubur. Penjual es keliling, penjual bubur keliling, penjual angsle itu bapak saya. Dan sebelumnya beliau seorang tukang becak di Surabaya. Tidak sekolah, SD gak sampai kelas 2. Ibu saya kelas 3 motel MI katanya. Tapi beliau menurut saya super karena banyak memberikan wejangan, nasihat, dan pastinya adalah penghidupan serta kehidupan, juga doa-doanya yang sampai hari ini saya merasakan masih mengalir lah gitu. Masa kecil saya seperti teman-teman yang lain di kampung. Pagi sekolah, mulai sekolah nang Tegal, ya. Golek kayu, Zaman dulu, saya nggak tahu zaman menangnya apa enggak ya. Golek kayu, golek kelintingan, barang ini ya biasa. Kita bermain sekitan, bermain macam-macam sama teman-temannya, itu aja. Selepas lulus dari MI Miftahul Ulum Sidowungu Menganti Gresik, saya ke MTS Aturia di kampung saya sendiri. Kemudian ketularan tonggoku mondok. Ada teman mondok, setiap berangkat mondok itu saya lihat dia nyegat len di depan sanawiyah itu. Ketepatan saya sebut ya, ketepatan beliau mantan ketua takmir 3 periode di kampung saya. Oh gitu. Morotone Ahmad. Oh gitu. Pak Haji Taufik itu. Saya mondok enak ngono ya, gak terasa itu. Akhirnya saya pengen mondok, minta mondok ke Tebuireng dan diantar sama bapak saya. Aliyah di Tebuireng, kemudian S1-nya saya di Fakultas Dakwah YIN. Sekarang Winsa ya. Surabaya. Ya. Itu kemudian ya sudah S2 saya lulus 1999 dari S1, kemudian S2 saya masih lama itu, masih 2010. Baru S2-nya? Ya, 2012 lulus, ketepatan dapat beasiswa ya. Di Surabaya juga. Memang ya mungkin ada ini ya. Yang pasti apa yang saya lakukan dan dalam tanda petik ya, saya nyebut karir kok sungkan ya. Ini soalnya ini itu pekerjaan ya. Loh, karir organisasi enggak apa-apa. Oh, mana ya? Iya. Oh, ya. Saya kelak sampean ya. Jadi yang pasti bapak saya, ibu saya itu suka ngurusin orang ya. Ngurusin mungkin karakter itu yang turun ke saya, sehingga saya suka ngurusin orang. Dalam arti sejak MI kemudian sanawiyah, apalagi di Tebuireng itu sudah sangat biasa bergelut di organisasi. Pulang dari Tebuireng ke YIN itu kampus, saya juga aktif di organisasi. Pulang dari kampus 99 itu 1 tahun, berarti tahun 2000 itu saya nggak tahu ya, diaklamasi, dipilih teman-teman ketua penuh PAC Menganti. Oh, iya. Tapi sebelum ketua PAC memang saya sudah diminta jadi penasehat
IPENU Ranting Sidoungu. Padahal saya masih kuliah. Saya Berapa masih periode, Pak? apa? Berapa periode di PAC Menganti? Satu periode. Oh, 1 periode saja. Sebenarnya nggak sampai, kan 2 tahun tuh satu periode. Waktu itu 2 tahun. 1 tahun saya terpilih ketua ketua IPENU cabang. Di 2000 mestinya sampai 2002 itu ketua PAC Menganti. Tapi di tengah periode 2001 saya terpilih ketua PC IPENU. Cepet berarti karir sampean, Pak. Iya, saya Karir nggak tahu ya. organisasi loh, Pak. Karir organisasi Iya, ini. iya, iya. Tapi saya nggak pernah memproses itu ya. Di PAC IPENU aklamasi, di PC IPENU di tahap pertama itu ada calon-calon banyak itu ya. Dan saya tidak pernah mencalonkan diri. Kemudian tahap kedua aklamasi. Nah dari situ kemudian saya ya berupaya lah menjadi ketua IPENU ya harus berikhtiar menjadi pimpinan yang baik. Kantor NU dulu masih di Jalan MH Tamrin kota. Belum di sini. Belum ada. Di sana ya hampir tiap hari tidur di sana. Apalagi waktu itu saya belum menikah ya, 2001 belum menikah. Tapi 2002 saya sudah menikah. Jadi lepas ketua PAC IPENU, tapi ketua PC-nya belum lepas. Saya menikah. Menikah pun masih sering tidur di kantor ya. Dan Allah menakdirkan saya diberi istri juga alumni PC ya, PAC PPNU Surabaya, PC PPNU Surabaya juga. Sama-sama aktivis. Ya kayaknya gitu ya. Di Banomnya NU berarti, Pak ya? Iya, jadi ya makanya kalau yang belum nikah berdoa pada Allah diberikan oleh istri yang memahami aktivitas kita. Kalau memang kita ini aktivis ya, jangan sampai sudah berproses aktivis, tahu-tahu punya istri yang tidak aktivis, atau ya menghalang-halangi, wah ini bahaya ini. Bisa digandoli ya sarung. Oh iya, dipelorot bareng. Ya itu sederhana sekali. Ketika 2003 saya selesai jadi ketua PC IPENU, di waktu yang hampir bersamaan 2003 menuju 2004 itu saya diajak almarhum Kiai Haji Yusuf Umar Burhan. Yusuf Umar Burhan itu waktu itu ketua DPC Sarbumusi, salah satu badan otonom NU yang di buruh, Serikat Buruh ya. Beliau adalah putra dari Kiai Haji Umar Burhan yang kita kenal sebagai seorang administrator NU ya, dan salah satu pendiri NU yang masih muda sekali, yang kemarin sempat dikholi, cucu dari Mbak Yai Zubair. Iya, iya. Mustasar pertama ya. Saya diminta bersama beliau di urusan Serikat Buruh, dan saya merasakan begitu sengsaranya ngurusi Serikat Buruh NU. Itu kemudian 2003 saya waktu itu saya masih ingat kedua bupatinya almarhum Kiai Haji Roba Maksum, wakilnya Pak Sambari. 2003 saya diminta Pak Sambari waktu itu selaku ketua DPD KNPI. Saya diminta menjadi salah satu wakil ketua. Saya tidak mau dipaksa. Saya dipanggil sendiri itu. Dipanggil sendiri di kantornya, diminta untuk posisi wakil ketua. Saya nggak mau Pak, saya tidak mencari ini. Nggak, saya harus masuk di sini. Akhirnya sedikit paksaan yang membutuhkan dalam tanda petik ya. Akhirnya saya mau, tapi di wakil sekretaris satu. Zaman Pak Sambari wakil bupati itu. Ada yang terlewat ya, saya ingin cerita sedikit ya. Di waktu saya jadi ketua PC IPENU tahun 2001, yang saat itu saya sebenarnya tidak mau dicalonkan PC. Alasan saya pada teman-teman,
saya tidak punya sepeda. Sekalipun kehidupan saya di Gresik. Jadi kalau Gresik seminggu 2 minggu atau saya pulang ngelen. Kalau enggak dan saya ditunuti saya ngelen. Dari Gresik ke Menganti. Ada nunut teman-teman, tak punya sepeda. Jadi alasan saya nggak punya sepeda. Ya apa wirawiri ke sana kemarin nggak punya sepeda, ketua cabang. Iya. Kemudian yang kedua saya tidak punya pekerjaan. Lah ada senior yang motivasi. Donal, nanti gak apa-apa jadi ketua PC. Kan kita punya Bupati Yeroba, nanti kalau jadi ketua PC kan dapat pekerjaan. Itu saya lawan. Oh justru itu malah saya nggak mau. Iya. Sorry kalau saya disuruh begitu, saya nggak mau malah. Nah ketika terpilih jadi ketua PC ya, belum lama, beberapa bulan saya dipanggil oleh ajudannya Yeroba. Dipanggil Pak Abu Hasan, sekarang kepala dinas kepala dinas apa sekarang saya lupa itu. Nah itu dipanggil Bapak di pendopo sendiri tapi, oke Pak, dak-dik-duk ini, kata diapakno, kata dikai apa kan ini pertanyaannya. Ya kalau pengen husnudon paling dikai kerjaan kan. Karena senior saya tadi awalnya bilang begitu, sekalipun saya tidak mau, kalau ada mau tapi dengan alasan itu nggak mau saya panggil ke pendopo. Malah Pak Abu Hasan bilang 15 menit ya, 15 menit, enggak Pak. Ternyata 1 jam sama beliau berdua di pendopo. Ya ditanya, ajak ngobrol ngarang gitu lah. Ya bangga lah ya, seorang ketua Ibnu Cabang yang waktu itu lah ya, dunia politik NU sedang awal-awal naik daun ya. Kemudian dipanggil seorang bupati yang kiai, ya dipanggilnya seneng ya. Ditanya sama Yeroba, kerjaanmu apa Nal? Wah seneng aku. Seneng. Ya sales ya. Waktu itu saya ketempatan jadi sales buku. Saya sebut di sini ya. Iya. Tapi nggak promosi. Apa. Sales buku Erlangga ya. Iya. Sekolah-sekolah itu. Sales yai. Pertanyaan Yeroba sangat mendasar. Piye perasaanmu? Duh, perasaan. Saya jawab spontan, ya sales itu pekerjaan ketua Ibnu Cabang perjuangan yai. Terus prinsipmu, beliau bilang begitu. Itu pekerjaan spontan, pertanyaan yang spontan saya juga spontan. Juga. Nah, ya maklum ya belum punya pekerjaan tetap ya. Iya. Kan sedikit punya harapan ya. Masa kemarin kayak kerjaannya. Tapi jujur saya takut. Tidak lama kemudian, 1 tahun kemudian, saya dipanggil lagi di kantor Bupati itu ya. Iya. Yang manggil waktu itu ajudannya siapa ya, saya agak lupa ya Pak. Ada orang saya lupa. Dipanggil Bupati ke kantornya. Saya sendiri, mana gitu. Aku Gus Nudon, paling kerjaan. Ya oke, saya nyampe di situ 4 mata dengan beliaunya. Ya begini depan ini, beliau sambil santai duduk di kursi itu kan. Salaman-salaman. Nal, gimana kabarnya? Saya ini. Saya. Mari ngono. Aku kate takok. Iya, monggo. Kok suasana tegang ini kayak enak tegang gitu ya. Suasana kayak tegang, ada apa ya? Aku tanya, apakah benar kamu pulang ke Surabaya, kerja di Surabaya? Memang waktu itu saya baru menikah sama mertua, disuruh menempati rumah mertua yang belum ditempati di Manuan. Tapi mertua saya kan Pasar Kembang situ. Kemudian, iya, saya pulang ke Surabaya. Kenapa kok mulinan Surabaya? Saya kan santai banget. Iya. Nggih, kados jenengan yai manten baru mboten wantun nolak permintaan maratuwa. Nah, ya saya disuruh mertua ya tinggal di tempat rumah di Manuan. Oh, yes. Terus kerjanya? Nggih, pertanyaan setahun yang lalu ya sama ya, masih sales gitu. Masih sales kerjaan. Oh ya, sales di Surabaya. Mboten yai. Teng Gresik mriki, kantornya Gresik, nggih wilayah keliling Gresik. Sekolah. Oh, pun. Pertanyaan berikutnya. Aku takok maneh. Napa ya?
bener nggak kamu ngurusi penuh? Gitu kan. Bener nggak kamu tidak ngurusi penuh? Ngapunten Nyai, tidak saya jawab. Ini saya nggak tahu. Yeroba ini spontan beneran apa skenario saya nggak tahu. Meja digedor. Pitakon dijawab. Serius ini. Aku ya saya nggak tahu ya. Saya nggak ada rasa takut, nggak ada rasa gemetar. Saya santai banget. Pitakon dijawab. Tidak selalu ya ini. Kenapa nggak menjawab? Loh, ngapunten, kalau saya ngurusi Ibnu harus laporan ke jenengan, nggih ngapunten. Sudah, wes mulai, kan mulai, kan mulai aku. Oh, baik, wes gak ngurus aku ya, wes. Nah, 4 hari kemudian teman wilayah Jawa Timur, Mas Hamzah itu telepon, Nal, ini konco wilayah mau sowan ke Yeroba. Ya Mas, antarkan ya, siap. Teman-teman Ibnu juga? Ibnu Jawa Timur. Oh ya. Kayaknya mau ngajukan proposal kayaknya. Oh, kita antar. Nyampe di ruangan beliau, dari wilayah itu 4 orang, kalau 4 atau 3 ya, terus saya. Di sana Yeroba, di sini saya teman-teman. Di ujung pembicaraan, Yeroba itu menasihati. Maklum lah namanya orang sepuh kan menasihati kader-kader muda. Saya masih ingat betul. Jadi kader NU itu yang jujur, yang berani, yang serius ngurusi NU. Nah kemudian, iku lho, koyok iku lho ngono. Koyok iku lho, itu nyuding saya. Pas saya sebelah paling kanan, paling pojok. Koyok iku lho. Ngono. Saya tersipu lah ya. Aduh, kok nyuding saya. Itu ada kenangan dengan beliaunya. Yes, beliaunya memang luar biasa ya. Jadi Gresik ini seperti Eropa ya. Saya merindukan bentaannya. Bentaannya itu saya merindukan. Saya nggak tahu jarak 4 hari kemudian beliau memuji saya yang sangat tidak saya harapkan pujian itu. Apalagi di depan teman-teman wilayah. Jarak 4 hari loh. Hanya saya nggak tahu itu apa, sudah tak. Saya menyampaikan ini karena saya betul-betul merasa ya diperhatikan oleh beliau. Iya. Sampai dipanggil itu saya merasa diperhatikan. Ya, saya nggak mikir itu apa, nggak mikir lah. Ya minimalnya kami berharap cerita dari sampai ini nanti kan juga bisa menjadi motivasi kader-kader yang lain. Bahwasanya proses jenengan sampai hari ini menjadi ketua DMI periode yang kedua ini bukan berjalan lurus juga, banyak lika-likunya kan gitu. Saya di DMI kan sejak 2004 ya. 2003 selesai dari ketua Ibnu cabang. 2004 almarhum Kiai Haji Asad Toha Bunga mengajak saya di DMI. Beliau menjadi ketua DMI 2004, saya diajak. Nah, itu beliau di masa jadi DPR tahun terakhir. Diajak, saya masuk di anggota bidang pemberdayaan, bidang pembinaan remaja DMI Kabupaten. Itu 2004 sampai 2009. 2009 sampai 2014 ya saat masih terpilih menjadi ketua DMI lagi yang kedua. Saya dijadikan koordinator bidang pembinaan remaja masjid DMI Kabupaten, PDDMI Kabupaten Gresik. 2014 beliau selesai, kemudian ketuanya Pak Zaini almarhum, mantan itu ya Kemenak. Saya diwakil ketua 4, membidangi pembinaan remaja dan majelis taklim BKMM itu 2014 sampai 2019. 2019 saya terpilih ketua DMI di periode pertama. Dari sekian wakil-wakil ketua tidak ada yang siap. Bukan karena saya hebat, nggak ada yang mau, nggak ada yang mau. Akhirnya ya sudah. Takutnya kan gini Pak Zainal, kenapa sampai enggak ada yang mau itu? Karena membawai masjid sekabupaten Gresik itu bukan hal yang mudah juga. Ya juga sih, ya juga sih.
Ya sebenarnya ya waktu pileg ada suara teman saya Pak senior saya Pak Imam Hanafi, Mas Amin teman saya itu ada suara juga muncul. Tapi memang beliau nggak mau, sudah beberapa kali ketemu dorong saya ya sudahlah. Akhirnya kan dikatakan aklamasi gitu. Sekalipun ada suara yang lain sebenarnya nggak mau. Itu yang periode kedua kemarin juga aklamasi. Jadi hidup saya aklamasi terus ya. Memang sebenarnya nggak punya niatan jadi ketua, nggak ada Mas Ghazali. Ya itu proses lah. Saya anggap itu proses alamiah dan tentunya adalah pasti tidak lepas dari kodok dan qadarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Di Ansor juga saya masuk di Ansor itu zamannya siapa ya? Zamannya Pak Ainur Rafiq Menganti di cabang. Di cabang. Tapi di masanya Pak Syafi sebelum Pak Rafiq, Pak Syafi mantan dewan, itu saya sudah ngurusi Ansor. Walaupun masuk pengurus belum, karena pengurusnya belum selesai Pak Syafi. Udah ngurusi Ansor, ya sama teman-teman Banser segala macam. Pak Syafi Balong Panggang itu ya? Balong Panggang ya. Oh, iya. Dan saya masih ingat betul, saya ya kemana-mana ngurusi Ansor, padahal belum pengurus. Ya sama senior-senior Ansor, Pak Sobur siapa itu, Pak Mukmin, orang lama-lama itu, ya akrab banget. Jadi saya masih paling kecil sendiri saya. Sekarang di PCNU di bagian apa? Saya di PCNU ini sekretaris LDNU cabang. Lengkap ya Pak. Artinya perjalanan kaderisasinya jenengan dari IPENU, Ansor dan hari ini ke PC juga di LDNU ya Pak? LDNU ya. Iya, Ya sudah beberapa kali sebelum itu juga masuk pengurus. Ya, ngikuti ya Mas, diikuti aja. Yang penting kita tidak berebut posisi. Itu yang penting menurut saya, nggak berebut posisi. Yang sampai detik ini yang masih jadi perdebatan dan masih jarang sekali adalah uang masjid dipakai untuk ngutangi jamaah misalnya. Uang masjid dipakai untuk modali jamaah untuk UMKM. Yang sampai hari ini itu masih jarang sekali. Takmir mau tidak mau harus dipaksa melayani remaja era Gen Z sekarang. Era taruhlah tahun 2000 ke atas. Ya, apalagi 2020 ke atas. Ini harus beda jauh dengan di era 90 ke bawah. Ya. Jangan sampai membentak anak remaja. Ada TikTok, Facebook, WA itu tahun berapa sih? Belum lama ya? Belum lama kan? Iya. Taruhlah 10 lah. Ya, kalau WA mungkin 10 tahun. TikTok kayaknya belum ya? Belum. Tahun sebelum itu, anak remaja sudah jarang ke masjid. Ke musola lah gitu ya, musola atau ke masjid. Kita pakai kaos ke masjid. Senin nih sampai takmir. Masjid kaosan, boleh, balik, jogok sarung, jogok kaos, boleh Pak, balik jogok sarung, kaos ganti kelambi, kopiah. Tahun itu 80-an, 85 atau 90 lah maksimal. Di atas 2000, hore, kokon mulai, seneng, sampai nak ngono tuh. Lapo lah, le kok mulai, kokon tak mire, bukan boleh, boleh, mana?